Kenapa sih kita kok pakai mengulang tahun Nabi Muhammad? Kan ada teman-teman lain yang membid'ahkan Maulid Nabi. Emang kalau bid'ah kenapa? Bid'ah itu emang jelek. Apa sih artinya bid'ah? Bid'ah itu membuat sesuatu yang kemarin belum ada. Bid'ah itu baik atau buruk. Jadi baik buruknya sesuatu itu tergantung perilaku manusia yang memegangnya. Maulid Nabi kan tidak ada perintahnya, maka bid'ah. Ya tapi juga tidak ada larangannya. Jadi kita tidak hanya melakukan sesuatu berdasarkan perintah, kita juga boleh melakukan sesuatu berdasarkan tidak ada larangannya. Maka kita mesti tahu bedanya ibadah mahdoh sama ibadah muamalah. Taraweh selama sebulan bareng-bareng itu bid'ah. Karena Rasulullah hanya sekali tok taraweh bersama, selebihnya sendirian di kamar. Taraweh 23 rakaat itu bid'ah. Kalau disebut bid'ah, artinya itu karangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ke bawah, tidak satu pun muslimah pakai jilbab. Bayang penghuni neraka banyak sekali, termasuk mbak-mbak ibu-ibu kita itu, ya Allah. Padahal itu semua kan tetap hak prerogatifnya Allah. Yang penting dilihat niatnya juga. Oh, kita bersabar kepada proses manusia. Ada orang yang dia menunggu waktu, dia menunggu keadaan dan seterusnya. Mari kita bersabar. Orang Islam ini ngurusin syariat, dan ngurusin manusia. Manusia itu bermacam-macam dengan situasi sosial yang luar biasa. Mari kita bersabar kepada manusia, bahwa yang ada urus itu manusia dengan prosesnya, dengan dinamikanya, dengan jatuh-jatuhnya, dengan naik turunnya, dengan gelap terangnya, bermacam-macam. Bersabarlah kepada manusia. Ketemu mah bengi ya ketemu ya sabar ya gak apa ya. Semakin kita jarang ketemu semakin rindu. Apa gunanya kita ketemu lagi kalau engkau tidak membawa rindu dan aku juga tidak mendambakan untuk ketemu engkau, kan begitu? Kan Allah kan begitu. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Ini kan urusannya rindu sama Allah. Barang siapa yang ingin ketemu aku, maka hendaklah dia berbuat baik. Itulah jalan untuk ketemu aku, kata Allah. Loh, Gusti Allah ini ngejak ketemu. Uang nek ngejak ketemu uang apa jenenge? Kangen, rindu. Apa sampai rindu? Rindu adalah ekspresi cinta. Jadi urusan orang hidup itu cinta. Rumus kebenaran diolah menjadi kebaikan, hasilnya keindahan. Sekarang kamu lihat, perdebatan semuanya di medsos, di internet itu kan tentang kebenaran. Tidak ada tentang kebaikan, tidak ada tentang keindahan. Hasilnya indah apa? Amburadul. Karena orang sekarang ini sok bener. Kalau kamu benar, itu bekalmu, bukan ekspresimu. Ekspresimu adalah kebaikan. Ini sekarang orang mempertengkarkan kebenaran. Kowe iki mempertengkarkan dapurmu. Nah ojo dapurmu kok gowo-gowo. Sing penting nek kowe wis nang komunikasi sosial, kamu menciptakan apa yang baik. Jadi kowe bener kaya ngopo, ojo kok omong-omong ke kuwi bekalmu. Jadi puncak kehidupan adalah indah. Maka jangan tidak menghargai seniman, menyanyiakan penyanyi, menyanyiakan orang yang kerjaannya adalah menciptakan keindahan. Nek kowe mengharamkan musik, mulane uripmu ki mbleketek elek ra karu-karuan. Nanti Anda pulang ke rumah. Terus sampai rumah kan, iya tinggal ingatan, tinggal kenangan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing, dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing. Gelisah, waduh iki kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galau? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu?
Uang pula ndoleki ya. Tapi jangan dianggap itu kebenaran sejati. Yang kebenaran sejati itu Allah. Jadi aku ngomong apa, itu ojo dianggap kayak Quran rek. Dianggap omongannya Ustad dianggap sama dengan qala Allah Ta'ala padahal qala Ustad. Iku mek qala Cak Nun, qala Mbah Nun, gurung mesti bener. Misalnya wong Jawa ngomong sedulur papat lima pancer, iku lak carane wong Jawa ndoleki uripe iki lho. Aja ngomong bener agak bener, sing penting marake awakmu dadi luwih mateng sebagai pribadi ngono tok. Pedoman hidup bener gak bener sedulur papat lima pancer. Sedulur papat lima pancer iso kok tarik garis ke sifatnya Nabi, siddiq, amanah, tabligh, patonah. Iso tak jelasno bae itu sama. Pancere sapa? Allah. Jadi tidak ada dirimu tanpa Allah, tidak ada dirimu tanpa diri Allah. Makanya faltan bin nafsum ma qaddamat liwat wala takunu kalladzina suwa ansau ma'usum. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga dia lupa kepada diri. Maksudnya orang yang tidak mencari Allah sehingga dia tidak pernah ketemu dirinya. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan nggak ada selain Allah, kan nggak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan nggak ada selain Allah. Yang lain palsu, seakan-akan ada. Jadi kalau Anda sekarang ini untuk sementara merasa ada dan yakin ada, siapakah sesungguhnya Anda? Kun tadi itu adalah saat dimana Tuhan memulai cintanya. Terus dia ingin menyebar cintanya menjadi yakun, cintanya menjadi gelombang, menjadi partikel. Kemudian dia memberi kesempatan kepada semua cipratannya tadi itu untuk juga berkehendak dengan kesadarannya. Maka dia mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini, karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah, dan Anda hakikatnya adalah pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasan untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat. Setan pun kalau dia tampil di sini, mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Cak, saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Aku kini jaluk nang Gusti Allah. Aku kroso dalam permintaan saya itu ada kandungan ketidakpercayaan kepada kemurahan Dia. Mergo aku percaya banget dengan kemurahan Dia. Sedikit saya meminta, itu nanti Tuhan bisa rasane hatiku. Aku ora percaya karo aku piye. Tapi ini jangan dijadikan ajaran loh ya. Jadi nek aku ndonga itu saya pisahkan dengan sholat. Nek aku sholat menikmati pergaulan sama Allah. Titik. Aku ora njaluk ora apa aku sholat. Engko nek njaluk itu sesi lain yang hubungannya memang sama urgensi kehidupan. Dadi ojo sholat dienggo ndonga ora. Nah aku ngono kuwi. Jadi saya tidak pernah sholat terus baru gitu astagfirullah ngerayu-ngerayu sik baru kuwi njaluk. Kok rewangi sujudmu suwe banget janjane kowe pamrih to ngono. Saya merasa begitu. Saya tidak mengatakan Tuhan begitu, tapi saya merasa seperti itu sehingga saya memisahkan sholat dengan doa. Wis ben disalahke ya ben, kafirke ya ben.
Jangan memastikan kehidupan, yang pasti dalam hidup cuman kematian. Apa nek kon sembahyang terus sugih? Lho kan hubungane. Sembahyang iku urusanmu ngabdi Gusti Allah, sugih iku karepe Gusti Allah nang awakmu. Ana wong sing matine gampang enak, ana wong sing matine susah, lara, aja dinyek. Kedua-duanya ada alasannya Allah itu. Gitu loh. Jadi rezeki yang ngono. Kono jare ngomong rezeki, Gusti Allah tanggung jawab, tenang ae kon. Sing penting kon nyambut gawe sregep temenan jujur wis. Jadilah orang yang orang lain percaya sama kamu. Jadilah orang yang orang lain takut kehilangan kamu. Udah selesai masalah. Gitu loh. Perkara rezekine pira terserah Gusti Allah. Anda jangan minder sebagai orang Islam. Tidak ada orang yang lebih menguasai Al-Quran satu sama lain. Setiap orang memiliki pergaulan dan cintanya masing-masing dengan Al-Quran. Semua orang sekarang mengatakan, waduh saya kan belum menguasai agama. Siapa yang menguasai agama? Agama kok dikuasai? Tafsir itu seperti Syafat mengatakan harus ilmiah, akademis, dan tartil. Sampai semua unsur dari ayat-ayat itu harus benar Anda pelajari. Ukuran benar salahnya tafsir sebenarnya juga relatif. Tetapi yang nomor satu dilihat adalah benar nggak cara dia ngelihat, epistemologinya, asbabun nuzulnya itu dicek. Nek tadabur gak? Tadabur itu setelah kamu baca-baca masih gak paham, tapi karena kamu baca Quran, kamu merasa terikat oleh Allah, karena kamu mencintainya. Maka ukuran tadabur adalah bahwa sesudah kamu mencintai Al-Quran, entah dalam bentuk dan kadar yang seberapapun, maka hidupmu menjadi lebih baik, kamu lebih cinta sama sesama manusia, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mengerti untuk mencintai Rasulullah. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Nah, kata menyerupai ini kan harus kita pikirkan dengan jujur dan tertib dan hati-hati. Makanya bukan kok yang tidak dilakukan Nabi Muhammad tidak boleh dilakukan. Boleh melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kecuali yang ada larangannya. Misalnya tahun baru, jangan keluar rumah, sebab kamu nanti masuk agama 3 agama sekaligus. Trompetnya itu Yahudi, kembang apinya itu Majusi, belenya Nasrani. Aku takut sih gak oleh iki bunyi-bunyi itu tadi di tahun baru atau bunyinya itu sendiri gak boleh. Siapa yang pertama oleh Allah ditugasi untuk meniup trompet? Siapa? Lakukan nyarani Yahudi. Di zaman dulu ulama itu memperbanyak jumlah orang Islam. Sekarang itu orang Islam sudah banyak dikafir-kafirkan semua, dikurangi jumlahnya. Kalau itu ngafir lo koncomu, ngafir lo negara sing kok kondoni tapi kok ndadok segone. Kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Kalau Anda mengandalkan sekolah, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Maksud saya, mencari dirimu sendiri tuh kamu punya kecenderungan apa? Wah, aku seneng ya kalau kopi kita dodolan, aku tak gawe warkop wae. Wah, aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal jadi petani organik. Aku seneng ya IT iki. Pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa? Itu namanya fadhilah. Temukan dirimu yang Allah konsep. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Mosok kon dosen tapi ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Pada suatu hari pasukan Islamnya Rasulullah itu kan menang perang di Mekah. Ini puncak dari perjuangan 23 tahunnya Rasulullah. Setelah menang perang, kalau sekarang disebut Valentine Day, di dalam Islam disebut Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Terus dia pidato, wahai umat manusia yang ada di depanku, hari ini bukan hari pembantaian. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang ditawan, kalian yang tangan dan kakinya diikat akan dibebaskan, dan kalian boleh pulang ke keluarga kalian masing-masing. Pasukan Islam bingung, ya Rasulullah, bagaimana ini kok kami yang menang perang tidak mendapatkan apa-apa, yang kalah perang malah dibebaskan dan mendapat harta benda. Singkat kata Rasulullah, kalian berapa lama bersama aku? Sudah bertahun-tahun ya Rasulullah. Menurut kalian aku Nabimu Muhammad mencintai kalian atau tidak? Semua menjawab, ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami. Kata Rasulullah, kalau begitu silakan pilih. Kalian memilih pulang dari sini dengan harta benda, ataukah pulang dari sini membawa cintaku kepada kalian?
Jangan tidak percaya kepada kasih sayang Allah, itu yang nomor satu. Meskipun jangan menggampangkan. Jadi hidup itu sebenarnya menentukan batas yang butuh presisi itu. Kalau sampean, ya Allah berilah aku gini. Terus Allah jawab, umpamanya, kamu tuh kurang apa? Kamu tidak pernah minta, saya kasih terus loh. Masih minta terus. Boleh tidak Allah jawab gitu? Kita simulasikan seolah-olah jawab gitu. Terus kamu jadi tidak berani berdoa, sampai sak minggu tidak berdoa. Terus Allah datang lagi, tumben, boleh tidak Allah ngomong gitu? Karena aku bilang, minta kepadaku akan aku kabulkan, kamu tidak minta. Allah pada kedua-duanya itu. Nah, Anda harus cari presisi yang paling tepat kepada Allah bagaimana. Jawab kedua-duanya bisa benar, bisa salah. Ya itulah hidup. Jangan minta kepastian. Kepastian orang hidup adalah ketidakpastian menuju kepastian yang sejati. Nah, saya doakan Anda dibimbing Allah menuju kepastian yang sejati. Sampeyan gak duwe sapa-sapa, aku gak duwe sapa-sapa. Sampeyan karo aku mek duwe Allah kali Rasulullah. Wis aja macem-macem po. Wis karo Allah karo Rasulullah, selametin negara iki mek karo iku tok. Wis ilangno sombong-sombong, ilangno cangkeman-cangkeman sing macem-macem. Mbok ndek koran, mbok ndek TV, mbok ndek internet, ndek jero atimu dhewe. Lerenono ta. Lerenono kayak gak diajar, kon gak diajar iki kok. Saya gak diajar. Aku gak tega. Aku gak tega ndelok awakmu kabeh. Aku gak tega. Ya Allah, sampean sayang. Sing ngelompok-ngelompok ngeten iki sampean lindungi ya Allah. Sing wis gak iso nangis sampean damel iso nangis ya Allah. Sampean tunggu kabeh, jero ati sampean tunggu kabeh. Jaluk, wis gak ono sing iso ngatasi nek mboten Gusti Allah. Mboten ono sing saged sampean jaluki kejaba Gusti Allah. Mboten ono sing saged sampean sambati kejaba Gusti Allah kali Kanjeng Nabi sing kersa maringi syafaat. Monggo atine sedaya konsentrasi wis lalekno liya-liyane. Buan teko hatimu sing elek-elek, percaya nek jerone hatimu mek ana Allah karo Rasulullah wis beres, masalahmu beres. Anakmu meneh-meneh beres. Selamat, sejahtera, dilindungi kabeh. Sampeyan urip di nggon sing gak cocok disebut nggon. Sampeyan iki dadi anggotane negara sing gak pantes disebut negara. Sampeyan iki dadi rakyate pemerintah sing gak pantes disebut pemerintah. Sampeyan iki dadi umate ulama, kiai, ustaz sing gak pantes disebut ulama, kiai, ustaz. Mencintai tulus itu bagaimana? Kamu harus mencintai dia dengan raja, bukan dengan pembantunya. Apa maksudnya? Anda pernah naksir seseorang, terus Anda ketakutan. Setiap ketemu, delok 10 meter wis beragapan hatimu, aduh mikir. Dalam diri manusia, raja sebenarnya adalah hati. Tapi hati memberi ruang kepada otak, seolah-olah otak itu raja, bisa nyuruh kemana-mana. Makanya ketika hatinya ngomong, si raja yang sebenarnya ngomong ini pembantunya ini ketakutan ini. Karena pembantunya tidak akan bisa menolak kata si raja. Nek gue wis atine ngomong aku seneng kae, kamu pakai 1000 alasan di dalam kepalamu, tetap tidak bisa memindah rasa cinta itu karena datangnya dari si raja. Kalau kamu cintanya pakai pembantu, dia cantik, saya tak senang. Jika cinta diserahkan kepada mata, apa yang terjadi kita kewajiban. Untuk cinta yang tulus, dengarkan suara si raja, jangan dengarkan suara si pembantu. Apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun sholat, setinggi apapun kelas sufimu, tetapi tetap saja hasilnya masya maulana, masya syekh, masya nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, tidak cocok. Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Ihdinas siratal mustaqim. Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan Dia.
Banyak orang berdoa, ya Allah ringankan bebanku, ringankan beban hidup yang harus kusangga. Bener nggak doa ini? Bener nggak apa-apa. Cuman dia nggak ngitung secara ekonomi. Kalau kamu bilang ya Allah ringankan bebanku, berarti sekarang ibaratnya kamu menyangga 50 kg, Allah diminta mengurangi sehingga cuma 25 kg. Perolehannya juga menjadi berkurang. Maka doa yang lebih tepat adalah ya Allah tambahkan kekuatan pada hidupku sehingga aku sanggup menyangga amanat-amanatmu yang membebani pundakku. Nah, mulai sekarang dirubah doanya kan. Kalau perlu nantang, lo cuman begini. Ayo, cuman kesengsaraan begini. Ayo, tambah penderitaan, duka, lara. Ayo kene. Gitu kalau perlu. Pengen saya lebih kuat lagi atau gimana? Ayo. Gitu Mas. Kadang-kadang sama Tuhan, yo ojo temenan sampean. Jadi manusia itu nomor satu bekerja. Bekerja itu Anda tidak mengingkari amanat Allah dikasih badan, sehingga Anda mengerjakan sesuatu dengan alat-alat yang dipinjamkan oleh Tuhan. Kerja, pakai ilmu, dia berdialektika, baru dilandasi dan diperkuat oleh ibadah. Nek urip orang yang kerja, orang yang ilmu ning ibadah tok. Jare Kanjeng Nabi ora mlebu swarga. Cerita seorang pemuda yang selalu di masjid wiritan isu awan sore, terus Kanjeng Nabi kagum iki top tenan bocah iki. Yuk takon karo bocah liyane, cah ampuh kuwi nek mangane piye? Niku dikirimi kali Kang Mase. Terus jare Kanjeng Nabi ya wis ucapkan selamat kepada kakaknya karena dia masuk surga. Lah nek sing ibadah niku ya urung karuan. Kalau ibadah rajin itu masuk surga. Kalau Anda juga sambil mencari ilmu, Anda derajatnya tinggi di surga. Tapi kalau Anda adalah pekerja keras, Anda mendapatkan lebih dari surga, yaitu bermuwajah dengan wajah Allah. Aku bukakan wajahku yang indah untuk Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu, wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kowe isih taklid, isih jare kae, kowe ora duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Bakatmu apa?